Dengan irama dan gerakan gesturnya kamu pakai ini dengan senyum. Man satu Padang Pariaman. Berikan apresiasi untuk kita bersama. Kenapa itu kita motokan sampaikan setiap hari? Narkoba no. Ananda, hari ini narkoba itu sudah memasuki tahap yang luar biasa Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Dan itu bisa dipatok tingkat pertama di Provinsi Sumatera Barat. Ganja ekstasi masuk ke Kabupaten Padang Pariaman. Itu terbukti dari penangkapan barang haram tersebut. Makanya Pak ingin mengingatkan kita semua, terutama laki-laki, yang lebih dekat dari itu adalah yang pria laki-laki yang suka merokok, yang suka duduk kongko-kongko di kedai-kedai, di mal-mal yang sekitar madrasah ini. Kalau nggak bisa disebut kedai, mal-mal atau kafe-kafe, kalau nggak kafe, resto-resto yang ada di sekitaran madrasah ini, yang di Lubuk Alung ini, karena pintu masuk dari Padang itu Lubuk Alung, dan itu beberapa razia sudah disampaikan, dilakukan oleh para aparat hukum, dan itu ada yang ketangkap, dan aparat pun juga yang tertangkap, dan kemarin hampir dihukum mati karena membawa lebih dari 1 kilo ekstasi. Itu hukumnya mati. Tapi misalkan pengacara tidak jadi mati, dihukum seumur hidup. Dan itu bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Itu makanya narkoba no digemburkan terus supaya energinya kamu itu bisa menolak. Ini ada pula nak berdasar mulai-mulai. Sangka dicoba Pak, cuma mengantarkan barang sisa hasil dari orang yang sama. Itu udah dekat itu. Nah, itu udah dekat. Beberapa hari lalu juga terjadi transaksi di sini pada malam hari. Dekat lagi ke madrasah kita. Maka hampir itu akan mendekati orang-orangnya. Kenapa? Karena mudah mencari uang itu dengan narkoba. Salah Anda. Itu barang haram. Tidak akan sukses hidupmu. Tidak akan bahagia hidupmu. Tidak akan sejahtera hidupmu. Narkoba, no. Maka digemborkan terus prestasi, yes. Maka tidak ada lagi mengingat hal yang demikian. Maka yang laki-laki yang suka merokok, Bapak ingatkan. Nah, Bapak ingatkan. Bau mulutmu itu 10 meter saja kamu lewat itu sudah terasa. Pak bisa rasakan itu. Kamu lewat sudah 10 meter dari Bapak itu sudah bisa dirasakan kamu rokok apa enggak. Orang tua kamu sudah payah mencari uang anaknya. Sementara untuk uang di sekolah aja kamu susah bayar. Masa kamu bakar-bakar? Tanyakan dirimu. Mencari uang itu tidak mudah, sulit sekali orang tuamu. Jangan makan siksa orang tuamu dengan mencari uang untuk yang satu ini. Nah, Pak ingatkan ini. Nah, Ananda yang duduk-duduk kongko-kongko di kedai-kedai, Pak ingatkan sekali lagi. Hari ini Pak sampaikan, barang siapa di antara siswa madrasah Mantatu Padang Pariaman yang kedapatan nanti oleh aparat hukum, apakah dia polisi atau satpol pp di dalam jam belajar, apapun kondisinya, nanti dibawa ke kantor polisi atau satpol pp, madrasah tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Saya ingatkan, kalau dipanggil telepon oleh Pak Polisi nanti suruh aja orang tua jemput. Loh, ada aturan dari Perda Kabupaten Padang Pariaman, bukan sekolah lagi, Kabupaten Padang Pariaman.
Kalau ada yang dapat di kedai-kedai sebelah-sebelah ini, radius 1 kilometer sampai ke ujung kiri kanan, di jam belajar, kawan belajar, awak duduk sini. Di Tanjung orang kadai tak do, ternyata menyuruh di dalam. Energi itu terasa Anda. Jika itu yang kedapatan nanti, konsekuensinya Anda berurusan dengan pihak berwajib. Maka madrasah dalam hal ini berlepas tangan. Ini Bapak sampaikan bersama, Bapak Ibu guru sudah mendengar bersama. Nah, apalagi kalau nanti di dalam itu mungkin narkoba kalau ada, atau merokok. Karena sudah dekat di Kabupaten Padang Preman, sudah dekat di madrasah kita. Ya, sudah dekat sekali. Maka dirimu jaga dengan baik. Jangan mensengsarakan dirimu dengan narkoba. Orang yang narkoba itu terapinya susah. Dan itu dia akan terjadi di dalam belajar itu suka ngantuk, loyo. Dan dia ketawa-ketawa sendiri kalau dia dapat barangnya. Kalau tidak bisa lagi, dia akan pergi minta izin ke gurunya ke dalam rumah sakti, WC. Di rumah sakti itu, di WC itu, Bapak kedapatan itu beberapa tahun yang lalu. Di WC itu, dia ambil pisau silet atau pisau cutter dan dia menggores nadinya supaya darahnya keluar untuk mengobati barangnya kalau tidak ketemu. Maka dirinya banyak yang luka-luka, tergores. Bukan tergores, digores. Kalau tergores enggak, sengaja. Digores, mengisap darah. Di terapinya susah. Kamu cari di Google video Aisyah Dahlan, seorang ahli neuroscience, seorang terapis psikoterapi dari narkoba, itu menjadi sasaran. Dan itu memang sulit untuk terapisnya. Jadi Bapak ingin ingatkan kondisi ini kepada anak-anak. Tidak saja yang laki-laki, termasuk yang putri, yang bisa kakinya terlangkahkan dalam kondisi itu, dia akan mendapatkan itu. Yang Pak ceritakan tadi itu yang putri kena. Ujungnya nanti kalau tidak ada uang untuk membeli, dia akan terjadi begal, perampok, mencuri. Pasti sasarannya lagi nanti akan dirinya juga. Dan itu ada yang ditemukan ketika dia merampok, mencuri, dan berusaha menembak. Pasti yang ditembak itu adalah kakinya. Tapi hidupnya terluka-luka tidak berguna. Dan masa depannya itu penuh dengan imajinasi. Dan dia pasti dikucilkan di masyarakat. Dalam tanda petik menjadi sampah masyarakat. Kasihan. Hidupnya terluka-luka. Makanya Bapak ini Pak ingatkan dengan kondisi ini. Orang yang terjangkit dengan narkoba, dia pasti hidupnya melarat. Di samping kesehatannya, dan dia masuk penjara. Ya, sudah banyak sekarang yang gara-gara ini masuk penjara. Kamu lihat nanti, di polsek-polsek itu ada penjara persinggahan. Itu banyak anak-anak muda yang berada dalam, ternyata di situ kedapatan pemakai narkoba. Kabupaten Padang Priaman termasuk 3 besar di Sumatera Barat konsumsi narkoba. Itu sudah sampai ke pelosok-pelosok desa, pelosok nagari, korong, sampai. Kamu lihat adik-adik kamu, kakak-kakakmu di kampung-kampungmu, itu terjadi gitu. Maka ini Bapak ingatkan supaya kita bersama-sama untuk membasmi anti narkoba. Sepakat kita itu semua? Sepakat? Kalau ada orang-orang yang mendapatkan itu cepat dilaporkan. Kok diam? Kalau ada kedapatan tahu orang-orang yang mengkonsumsi, menjual narkoba, siap untuk dilaporkan? Oke, terima kasih.
jaga dirimu, raih prestasi untuk di masa yang akan datang. Informasi Ananda itu sangat penting, karena madrasah kita ini termasuk kategori madrasah terbaik, 15 terbaik SLTA, SMA, SMK, MA, se-provinsi Sumatera Barat, yang namanya adalah PPID. PPID itu adalah, nah berikan aplaus dulu. PPID itu adalah pejabat untuk pemberian informasi kepada masyarakat. Maka sesuatu informasi yang terbaik di madrasah kita ini kita sampaikan kepada masyarakat. Dan informasi jelek yang ada di luar kamu counter untuk berikan informasi yang terbaik, memberikan informasi yang terbuka. Bapak menyampaikan ini juga informasi yang terbuka. Seluruh informasi yang disampaikan ke guru juga terbuka. Terbuka dalam artian Anda bisa berpendapat seperti apa yang kamu inginkan dalam berpendapat. Seperti Google Link yang kita berikan kepada anak-anak itu adalah informasi, mengorek informasi seluruh siswa seperti apa anak-anak di madrasah ini. Itu dalam rangka untuk mengorek informasi. Jadi Komisi Informasi Sumatera Barat itu akan datang hari ini untuk memverifikasi kita secara detail yang real di lapangan dan juga di dunia maya. Facebookmu, web, termasuk video yang kamu punya, yang ada linknya dengan Man 1 Padang Pariaman, itu dilihat oleh semua orang. Dan itu jadi perhatian dari Komisi Informasi. Ternyata informasi ini banyak yang mengandungi dan informasi itu tersebar di mana-mana. Dan maka dia akan lihat secara langsung. Makanya kamu hati-hati dengan medsos. Jangan asal kamu bikin keluhan di medsos sehingga nanti orang lain tahu semua dan kamu itu berteman dengan sianu berkenal dengan simpulan dengan simpulani dan seterusnya. Nanti dia link kepada Man 1 Padang Pariaman, masuk semua. Maka hati-hati dengan informasi jelek yang nanti kamu akan sampaikan itu. Nanti kalau ada yang tahu, yang menanyakan nanti kamu, kalau ada timnya nanti akan bertanya ke sini, kamu sudah bisa jawab. Apakah sudah ada sering sosialisasi di madrasah tentang informasi? Sering. Kemarin datang dari AKPER, Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan, Unifah. Itu informasi tentang pendidikan. Itu sudah sampai. Dulu kita kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dan itu informasinya sudah sampai. Informasi tentang apa? Tentang perguruan tinggi yang Anda siapkan. Dan informasi itu akan kita olah dan menjadi sesuatu masukan kita di madrasah. Ini perlu kita sampaikan bersama. Mudah-mudahan Anda mendapatkan informasi yang terbaik. Ingat, dalam surat Al-Hujurat, ketika ada informasi yang sampai kepadamu, tolong kamu filter dulu. Jangan langsung dimuntahkan. Kalau ada chatting-chatting yang kamu dapatkan dari orang teman lain, jangan langsung di-share. Belum sempat baca dengan komplit, kamu sudah langsung share. Nanti jangan-jangan kamu yang tersangkut dalam masalah ini. Maka baca dulu dengan baik, filter, olah dulu, tabayun. Setelah itu baru kamu informasikan kepada orang lain. Kalau tidak akan terjadi fitnah. Al-fitnah itu minal qatli. Artinya apa? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apa artinya fitnah? Menuduh, mencap seseorang itu lebih tinggi daripada budi. Menuduh seseorang tanpa alasan, belum tentu ada kebenarannya. Itu fitnah. Dia jelas-jelas itu dia cantik, dikatakan jelek, atau fitnah. Jadi hati-hati, itu lebih tinggi daripada bullying. Itu bisa suami istri, anak yang kehilangan ayah, anak yang kehilangan dilarikan ibu oleh orang. Itu akibat dari itu fitnah. Akibat dari informasi yang tidak difilter. Akibat dari tidak tabayun terhadap informasi yang ada. Termasuk informasi di madrasah. Itu baru pengumuman ketik baru habis awak libur aja, libur seorang lagi.
Belum ada tahu untuk libur, hanya dari libur C. Atau informasi yang salah. Jadi informasi di cross check dulu. Jangan katakan semua apa yang ada dalam pikiranmu, tapi pikirkanlah semua apa yang akan kamu katakan. Mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Mulutmu harimaumu akan menerkam kepalamu. Kok pahit dan sampai dimuntahkan. Kok manis dan sampai dibuang. Nah, terima kasih. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.